Apa kabar anak-anak? Bagaimana hari ini? Sudah siap untuk menerima pelajaran? Ya. Sebelum menerima pelajaran, supaya nanti apa yang kita pelajari itu bermanfaat, maka kita wajib berdoa dulu sebelum pembelajaran. Doa menurut keyakinannya masing-masing, ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ayo, Daniel, pimpin. Doa mulai. Itu yang sudah. Ya, jadi kita wajib ya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, atau Sang Pencipta. Untuk hari ini siapa ini yang nggak masuk ini? Mbak Nafis, kemana Nafis? Izin ya, izin ke Kali Baru katanya, ada kepentingan tadi ya. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya kepada kalian semua. Pernahkah kalian mendengar kata AI? Nah, kalau di Indonesia itu bisa AI, bisa atau bisa kecerdasan artificial ya. Atau bisa kalian itu biasa menyebut AI. AI itu panjangannya dari artificial intelligence. Nah itu. Jadi kalau diartikan adalah kecerdasan artificial. Pernahkah kalian itu bersentuhan dengan AI? Pernah. Contohnya apa AI itu? Membuat lagu. Hah? Caranya pakai apa kalian itu bersentuhan dengan AI? Dengan contohnya kalian itu tiap hari kan pakai HP ya. Itu merupakan contoh dari penggunaan AI. Tapi bukan HP saja yang bisa digunakan untuk AI. Banyak sekali sekarang. Ya, perusahaan-perusahaan itu juga memanfaatkan AI untuk melakukan pekerjaannya. Nah, ini kita hari ini akan mempelajari tentang AI, yaitu berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artificial. Jadi kalian itu sekarang karena kalian itu kelas 6 harus berpikir komputasional. Jadi harus pakai komputer atau pakai HP, bisa pakai laptop. Jadi berpikir secara modern, seperti itu ya. Nah, sekarang saya terangkan dulu tentang definisi berpikir komputasional. Berarti apa sih definisinya? Yaitu kalian harus memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan atau persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer atau pemecahan masalah dengan solusi menggunakan konsep dasar berpikir informatika. Nah, itu sebenarnya kalian tiap hari itu ya harus membawa laptop sebenarnya, tapi tergantung dari kemampuan kalian. Kalian kan nggak mampu untuk beli laptop, ya. Jadi kalau kalian itu misalnya nanti ada
kakak kalian punya bisa pinjem. Tapi laptop itu harus disertai dengan mungkin jaringan internet. Karena apa? AI itu sebagian besar itu pakai jaringan internet. Tuh, ya. Jadi sekarang yang kalian itu dulu berpikirnya belum komputasional, sekarang harus berpikir komputasional, harus berpikir modern. Seperti itu, ya. Tujuan kalian adalah kenapa belajar coding atau KA, kecerdasan artifisial, supaya kalian itu bisa menghadapi apa? Tantangan masa depan. Karena apa? Masa depan itu hampir semua instansi sekarang pakai komputasional dengan memanfaatkan kecerdasan artifisial itu, ya. Jangan berpikir mundur, harus berpikir maju. Nah, kompetensi berpikir komputasional. Nah, ini harus berpikir komputasional itu punya kompetensi yang berkaitan dengan PACE dalam pendidikan abad 21. Kalian ini abad 21. Ya. Yang pertama, critical thinking. Apa critical thinking itu? Critical thinking itu berpikir kritis. Harus itu. Kalau kalian nggak berpikir kritis, hanya menerima apa yang ada, ya nggak akan maju-maju kalian. Makanya Pak Guru seneng kalian itu kalau nggak ngerti, tanya ke Pak Guru. Itu namanya critical thinking. Seperti itu. Harus. Pak Guru seneng kalau punya murid berpikir kritis. Tuh, ya. Yang kedua, creativity. Creativity itu apa? Siapa? Kreatif itu. Pak Guru, kamu buat apa kemarin itu di kelas yang lalu itu, kelas 5? Buat apa? Buat peta. Itu. Atau buat kerajinan yang kiranya itu banyak manfaatnya. Silakan. Buat apa itu? Sound mini. Bisa ampli mini untuk audionya, bisa kan? Dengan cara melihat di mana? Melihat tutorialnya di Google, di internet, itu ya. Bisa buat banyak lagi, ya. Itu creativity. Sekarang communication. Communication itu apa? Hah? Komunikasi. Ini komunikasi Pak Guru. Berarti apa? Berbicara, berkomunikasi. Jadi kalian ini kalau nggak tahu, tanya ke temennya, tanya ke Pak Guru, tanya ke yang lain. Itu. Jangan diam saja. Kalau diam saja berarti nggak tahu diam. Ya, nggak ada manfaatnya. Ya kan? Itu. Yang keempat, kolaborasi. Itu kolaborasi keliru. Kolaborasi ya seperti kalian kerja kelompok, berkolaborasi dengan temennya untuk memecahkan suatu masalah. Itu namanya kolaborasi, ya. Selanjutnya, nah ini saya terangkan tadi sudah, ya. Critical thinking sudah saya terangkan semua. Creativity, komunikasi. Nah, kolaborasi ini, ya. Kemampuan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama, termasuk kerja tim dan menghargai pendapat orang lain. Ini wajib. Jangan merasa paling pintar, itu enggak boleh. Harus rendah diri. Karena apa? Kalau biasanya orang paling pintar, nanti timbul rasa apa? Sombong. Itu enggak boleh, ya. Tuh.
Nah, sekarang prinsip berpikir komputasional. Yang pertama decomposition, yang kedua pattern recognition, yang ketiga abstraction, yang keempat algorithmic thinking. Opo maneh yuk. Ngerti dah kamu? Hah? Makanya bahasa Inggris itu penting. Tujuannya apa? Ya ini, kalau kalian itu enggak belajar bahasa Inggris, ya akan sulit nanti. Karena apa? Hampir semua kegiatan atau komputasional itu kebanyakan pakai bahasa Inggris, kok bahasa Madura tok ae. Makanya Pak Guru selalu kalau pelajaran bahasa Inggris harus tahu artinya. Seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kamu dalam menghadapi abad 21 ini bisa mengerti. Kakinya. Nah, duduk yang benar. Ya. Jadi tolong bahasa Inggrisnya belajar dengan sungguh-sungguh. Karena kebanyakan AI itu menggunakan bahasa Inggris. Ya, kalau di medsos kamu itu ada terjemahan, nggak apa-apa. Kalau nggak ada terjemahannya, kan sulit kamu menerjemahkan. Pokoknya yang penting copy paste, nggak tahu artinya apa. Itu, iya kan? Kamu main apa kamu, bro? Taktok tok aru. Nah, ini saya terangkan satu-satu. Dekomposisi, ya, pengertiannya yaitu merupakan teknik dalam memecahkan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil serta mudah diselesaikan atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Itu misalnya bagian kamu apa itu ya, sulit memecahkan suatu masalah, sulit, kamu uraikan satu persatu masalahnya itu. Apa sih yang menyebabkan sulit? Sekarang misalnya ada kamu buat apa gitu ya, ambil cara yang termudah untuk menyelesaikan itu. Caranya satu, tulis dulu. Caranya dua, tulis. Dari berbagai cara itu kamu simpulkan nanti. Nanti kamu bisa memecahkan masalah yang kamu hadapi. Tapi kalau masalahnya itu yang kamu hadapi sulit, itu satu yang sulit. Kalau masalahnya males, sulit sekali itu sudah. Ya enggak? Tapi kalau kamu giat, maka masalah akan terselesaikan. Tapi kalau sudah males, wis nggak akan terselesaikan. Ya enggak? Ya, itu dekomposisi. Nih contohnya decomposition. Contohnya yaitu tentang studi kasus. Ya. Nih, contohnya yaitu pola yang sama dalam berbagai masalah. Pola itu tersembunyi sehingga harus melakukan analisa terlebih dahulu. Yaitu tadi ya, yang seperti Pak Guru, cari caranya dulu, analisa masalahnya. Setelah itu abstraction atau abstraksi adalah menyaring informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan untuk fokus pada inti permasalahan. Itu menyaring informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Gak relevan, gak penting. Harus dibuang dulu. Harus fokus pada intinya. Padha ngantuk kabeh iki.
Hah? Kak sarapan tadi? Hah? Ayo berdiri semua. Bodoh ngantuk, berdiri. Berdiri. Berdiri, berdiri. Ayo. Siapa bisa tepuk semangat? Nah, ayo. Mimpin. Ketua kelasnya. Biar enggak ngantuk, ayo. Tepuk semangat. Lagi. Tepuk semangat. Semangat enggak? Sudah? Sudah lagi. Awas kalau masih ngantuk. Duduknya yang benar, biar tidak ngantuk. Ngantuk nanti tak bawakan kasur nanti. Ini contoh studi kasus abstraction. Saat membuat aplikasi kasir hanya fokus pada nama, harga dan jumlah, abaikan data, kemasan, warna dan lain. Jadi misalnya kalau kalian itu ini di orang jualan misalnya ya, kalau membuat atau ini kalau Pak Guru ya, pengalaman Pak Guru itu membuat nilai dari kalian ya, nilai ada yang merah itu di bawah 6, ada yang itu enggak saya kerjakan dulu, saya fokus pada nama kalian dulu, nilai kalian dulu, itu harus ada tahapannya, baru yang tidak naik baru nanti di merah dengan cara pakai sistem nanti. Jadi yang penting datanya dulu masuk, nilainya dulu masuk, baru di yang lain-lain. Seperti itu tentang abstraction ya. Sama dengan ini, saat membuat aplikasi kasir hanya fokus pada nama, harga dan jumlah, abaikan dan kemasan. Itu jadi namanya, nama barangnya dulu, baru nanti apa, harga dan kemasannya, itu ya. Sekarang algoritma thinking. Nah, algorithmic thinking, berpikir algoritmik, yaitu menyusun langkah-langkah, instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Contoh studi kasusnya yaitu menyusun langkah-langkah sistematis pada menghitung diskon belanja, menentukan jalur yang harus dilalui pada peta. Nah, ini yang kemarin Pak Guru singgung tentang Google Map. Ya, kok iso Google Map ngerti kamu di sini mau ke sana, padahal Google Map tidak kenal kamu. Ya, kamu sudah kenalan dengan Google Map? Hah? Masa belum? Belum. Kamu sudah kenalan dengan Google Map? Sudah. Loh, kamu buka HP pertama kali kan sudah kenalan sama Google Map. Ditanyakan namanya, ya kan? Ditanyakan apa itu? Nomor nicknya, ya. Itu sudah kenalan sama Google. Jadi Google bukan hanya Google Talk saja. Jadi ada Google Map, Google Spreadsheet, banyak lagi. Ya, itu sudah kenalan kamu. Makanya karena Google Map itu sudah kenal ke kamu dan sudah kenal ke yang lain, makanya dia tahu. Misalnya kamu mau kemana? Ke rumah kakakmu di Bali, misalnya di Bali. Kamu kan tidak tahu rumahnya. Biar tahu rumahnya, jalannya pakai Google Map. Google Map itu merupakan apa? Merupakan sebagian dari AI. Kakak kamu juga kenalan dengan Google Map. Karena kenal, tak duduk tak carikan jalannya supaya cepat. Coba ditanya lagi kamu, ada pilihan di Google Map, ya kan? Ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda, ada yang naik mobil. Dilihat indikatornya.
Kamu mau ke sana itu pakai apa? Kalau pakai sepeda motor, hati-hati pas kamu di sini di Google Map ketik sepeda motor, tapi kamu naik mobil, makanya kamu dibelusukno kadang. Itu kamu naik sepeda motor enak, sepeda motor jalan tercepat, ada jalan kecil, ya dilewatkan di situ sama Google Map. Kamu naik mobil, makanya kalau kan banyak terjadi mobil itu kesasar kan ya, kesasar dengan Google Map, ya karena apa? Karena nggak disentuh dia naik apa itu. Coba dia naik mobil, ya nggak akan dilewatkan di situ. Kalau jalan kaki beda lagi. Iya, nah itu ya. Jadi besok kalau kamu mau ke Bali, ke Surabaya, nggak tahu alamatnya, dilihat dulu. Kamu cari Sherlock, wah kaya. Sekarang kan Sherlock gitu ya. Sherlock, ya itu kamu harus lihat kamu itu naik apa. Jalan kaki, sepeda motor, apa mobil. Ada lagi truk, kalau nggak salah itu. Jadi harus spesifik. Karena apa, kalau di kota itu banyak jalan yang larangan, nggak boleh truk naik masuk jalan ini, nggak boleh. Ya kalau mobil pribadi bebas. Cuma ada satu arah dan dua arah. Kalau satu arah kamu langgar, ya kena tilang polisi kamu. Itu ya. Sekarang ini, berpikir komputasional sebagai dasar KKA. Nah ini, makanya dasarnya supaya kamu bisa coding dan kecerdasan artifisial, Pak Guru tadi sudah bilang bahwa kalian harus berpikir komputasional. Itu harus berpikir komputerisasi. Itu sekarang meskipun nggak pakai komputer, nggak pakai laptop, pakai HP bisa. Ya, pakai HP bisa enggak? Bisa. HP tapi smartphone ya. Jangan lihat yang lain, jangan main game terus. Yonil, game terus kamu. Ini sering lihat Mama Lela. Coba di smartphone itu banyak. Kalian bisa membuat game sendiri bisa dengan menggunakan aplikasi. Pak Guru dulu ya pernah membuat namanya, tapi sedikit, hanya pengetahuan saja, membuat video gerak dengan menggunakan gambar binatang, bisa berjalan, bisa terbang, dengan menggunakan aplikasi yang namanya Scratch. Itu cuma yaitu perintahnya banyak, mau berjalan ke sana saja perintahnya itu banyak. Makanya karena Pak Guru bukan sebagai programmer atau ya Pak Guru hanya mengenal saja, seperti itu. Pak Guru kan hanya tugasnya kan mencerdaskan kamu ya, supaya menjadi anak yang baik gitu ya. Nih, perhatikan, berpikir komputasional sebagai dasar KKA. Yang pertama masukkan input atau setelah itu prosesnya, setelah itu pengeluarnya, outputnya. Input atau masukan adalah data atau informasi yang dimasukkan ke dalam sistem. Nah ini, kalau sistemnya di dalam Google itu tidak ada masukan, nggak akan bisa. Kayak smartphone, tidak ada data kamu, ya Google nggak akan kenal kamu. Di komputer nggak ada datamu, misalnya Pak Guru buat raport, datamu udah ada, ya nggak ada wis. Makanya perlu input, harus dimasukkan dulu datanya, data masing-masing individu, masing-masing orang itu dimasukkan.
Kalau nggak dimasukkan, nggak ada datanya, ya nggak akan bisa. Setelah diinput, lalu diproses. Nah ini setelah memproses input berdasarkan aturan yang sudah ditentukan, yaitu langsung diproses. Nah setelah diproses, langsung output hasil akhir. Setelah proses, kamu lihat data kamu ada. Makanya kamu jangan berani-berani berbuat membuat video sing macam-macam. Kalau video macam-macam kamu kirim, kamu upload, setelah itu di sana diproses, ada datanya. Kamu membuang pun itu kan dibuang di HP kamu, ya kan? Kalau di sana ada orang yang mengunduh video kamu yang misalnya teman kamu tukaran kamuan, itu malah bahaya itu ya. Alur logika. Nah ini apa sih alur logika itu? Ada 3, sequential, decision, dan looping. Nih makanya belajar komputerisasi itu kalau nggak ngerti bahasa Inggris sulit. Sedikit-sedikit meskipun harus ngerti bahasa Inggris. Nah ini artinya sequential. Sequential adalah perintah yang dieksekusi satu persatu secara berurutan atau sesuai urutan. Contoh, mengikuti instruksi dalam menyalakan komputer. Nah ini contoh dalam menyalakan komputer. Pertama, harus satu persatu dibuka dulu komputernya. Kalau moro-moro nggak satu persatu, ya nggak bisa. Komputer nggak dibuka, apa masih hidup? Hah? Bisa hidup nggak? Ya nggak bisa. Harus dibuka dulu. Setelah dibuka dulu apa? Dihidupkan. Dihidupkan menekan tombol apa? Tombol apa? Tombol hidupin. Tombol hidupin itu tulisannya kalau di komputer itu apa? Hah? Off atau on? Di wis kanune Pak Guru tadi. Spidolnya Pak Guru tadi mana? Oh ya. Sampai lupa Pak Guru ini. Nah itu setelah dibuka harus ada tahapannya satu persatu ya. Setelah dibuka, setelah itu ada tombol off, on, dipitet. Lek dibuka tok gak dipitet, ya nggak akan hidup. Ya enggak? Itu kalau laptop off on, setelah itu bisa mengoperasikan. Ya enggak? Itu kalau laptop. Tapi kalau komputer yang ada pakai CPU beda. Harus dicolokkan dulu. CPU lek gak ono setrum ya apa iso urip, Pak? Hah? Enggak iso urip. Kalau komputer CPU yang ada di kantor itu harus dicolokkan dulu ke setrum. Setelah itu tekan tombol off, on. Itu bedanya laptop sama komputer CPU ya. Itu kalau laptop itu ada baterainya, bisa nyimpen setrum. Bedanya itu. Tapi kalau CPU yang ada di kantor itu enggak pakai baterai, makanya pakai langsung setrum. Ya, bedanya. Kalau listrik mati, CPU nggak bisa dihidupkan. Tapi kalau laptop bisa, itu ya. Contohnya itu. Yang kedua, decision adalah perintah yang memilih jalur berbeda berdasarkan kondisi tertentu. Nah ini Pak Guru kan tadi pakai map ya. Misalnya Pak Guru menerangkan map. Di sini
jalan. Ini jalan. Ini jalan raya. Ya, jalan raya atau jalan provinsi. Ya, ini red jalan tol. Nah, ini sama. Misalnya ini Banyuwangi. Ini ke Surabaya. Ini tergantung kamu pilih yang mana. Sama dengan itu, perintah memilih jalur berbeda berdasarkan kondisi tertentu, tapi tujuannya sama. Kan sama, kamu lewat jalan raya, bisa kok tembus Surabaya, ya enggak? Kamu lewat jalan tol, bisa kok lewat Surabaya, ya, tembus Surabaya, ya kan? Cuma, kalau jalan tol, ini ada rambu-rambunya. Ada aturannya, ya enggak? Apa aturan jalan tol? Hei, siapa bisa? Apa aturan jalan tol? Kalau ini kan bebas ini. Bisa di dalam berhenti sembarangan, bisa. Apalagi? Kecepatan tidak boleh melebihi 100 km per jam, sah. Tidak boleh kurang dari 60 km, bisa. Tapi biasanya kalau kendaraan seperti bis, seperti pribadi itu 120 km per jam itu, lebih itu. Iya, wanter kan? Iya. Apalagi kayak Ribbon, kayak bis-bis tingkat itu, bisa 120 itu. Ya kan? Tuh, apalagi? Hah? Sepeda motor, orang berjalan kaki tidak boleh lewat di jalan tol itu. Ada, kamu siapa yang pernah lewat jalan tol? Ada sepeda lewat? Nah itu, ada orang lewat? Nah itu karena nggak boleh aturannya itu, ya. Ada juga, makanya harus dilihat rambu-rambunya. Loping, ya, loping adalah perintah yang diulang-ulang hingga kondisi tertentu terpenuhi. Contohnya apa? Contohnya saat berjalan, kaki kanan melangkah ke depan dan dilanjutkan dengan kaki kiri, kemudian lakukan secara terus-menerus hingga bergerak maju ke depan. Loh iya, coba kamu begini, loncat ini, bukan berjalan, ya. Ini setelah kanan, kiri terus untuk maju ke depan. Kalau ke belakang, ya ke mundur. Ini, ya. Tapi kalau berdua sama-sama maju, bukan berjalan namanya, tapi melompat. Tuh ya. Nah ini, sekarang pembelajaran berpikir komputasional. Nah ini, di sekolah itu ada pembelajaran yang menggunakan komputasional atau berpikir komputasional. Itu ada contohnya ya. Yang pertama, pembelajaran berpikir komputasional itu ada unplug, plug, dan internet base. Unplug artinya tidak menggunakan perangkat teknologi, melainkan fisik atau permainan. Jadi, misalnya kamu membuat alat peraga, seperti Pak Guru sering menggunakan alat peraga ya, tidak menggunakan komputer, karena komputernya di sini tidak ada, terbatas. Kecuali kalau di kota, itu tiap siswa bawa komputer, itu enak. Tapi kalau Pak Guru di sini, karena sarananya itu kurang, medianya kurang untuk komputer, makanya Pak Guru sering menggunakan unplug untuk membuat alat peraga. Contohnya, yaitu itu alat peraga itu. Itu loh, peta itu, ya.
pas gambar-gambar ini, ya ini peta ini, nah ini pas ini rangkaian listrik ini, ya ini bisa dinamakan unplug, ya, karena tidak menggunakan komputer. Nah, yang kedua adalah plug. Plug itu yaitu menggunakan perangkat teknologi seperti komputer, tablet, smartphone, bisa online atau offline. Kalau di sini saya yakin jaringan internet aman. Cuma kan kita nggak pernah, jarang ya, pernah tapi jarang. Kan pernah kalian menggunakan smartphone, bukan komputer ya, komputer, tablet bukan, tapi sering menggunakan smartphone di sini. Kadang Pak Guru suruh kalian membuat desain. Menggunakan apa kalau desain? Yang kemarin menggunakan Canva. Siapa bisa buat desain menggunakan Canva? Kamu nggak bisa? Masa nggak bisa? Masa hanya Daniel toh bisa? Kalau kamu? Sil? Hah? Bisanya apa kamu? Nggak tahu. Menggasing. Nggak apa-apa, Pak Guru. Kamu kreatif kok itu. Kan gasing kreatif itu dari apa itu? Setip ya? Setip. Ya setip kan penghapus. Penghapus. Pines apa lagi itu? Apa lagi itu? Pakai iya pines itu pakai payung sama staples. Si staples. Nggak apa-apa. Asalkan hati-hati ya. Hati-hati. Apanya yang kena? Ya, hati-hati. Yang ketiga, internet base, yaitu seperti konsep ini, seperti ini, tetapi menggunakan online. Jadi kalau internet itu harus online. Tapi kalau plug ini bisa online, offline. Offline itu berarti tidak ada internet ya, bisa. Tapi kalau internet base itu harus pakai internet. Tuh ya. Terima kasih. Habis. Nah, tolong ya. Jadi begini. Kenapa kita harus berpikir komputasional? Pak Guru mulai awal tadi pernah bilang, ya, Sil, pernah bilang bahwasanya kita atau kalian itu hidup di abad 21. Kalau kalian itu nggak berpikir komputasional, maka kalian akan ketinggalan zaman. Makanya Pak Guru sering, gak apa-apa kalian bawa HP, gak apa-apa, tapi di waktu-waktu tertentu. Loh iya, silakan main HP, tapi pergunakan dengan sebaik-baiknya. Pergunakan yang sebaik-baiknya, nonton yang baik-baik, jangan main game terus. Tapi kalau bisa menciptakan game, bisa kalian menciptakan game? Hah? Ayo, bisa enggak? Bisa. Oke lah, kalau sekarang berarti kan, kalau sekarang nggak bisa. Tapi nanti di SMP SMA itu ada pembelajaran KA lagi yang lebih rumit. Dan untuk memprogram itu mungkin kalian harus bisa ya. Jangan sampai ketinggalan Pak Guru pengen kalian itu menjadi anak yang baik, anak yang pinter ya, supaya apa? Supaya siap menghadapi masa depan atau era modern dan menyongsong
Indonesia emas tahun 2045. Kalau Indonesia emas gak iso popo, Hah? Nggak tahu. Yo Berarti banyak bawa HP. rugi kamu. Itu ya. Saya akhiri supaya saya akhiri, tolong belajar yang baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.